lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita untuk malam hari ini yaitu misteri tari ronggeng. Dari kecil aku sangat suka menari. Bahkan orang tua yang mendorongku untuk menyukai menari. Aku banyak mengikuti kelas menari, mulai dari tari balet, modern dance, sampai kontemporer. Dari umur 5 tahun sampai sekarang, aku berumur 21 tahun. Di antara semua tarian itu, aku sangat menyukai tarian daerah. Menurutku tarian daerah itu unik dan di setiap tariannya memiliki cerita. Karena itu aku memilih jurusan seni tari di sebuah universitas di Bandung. Guru tariku pernah bilang, jika dalam tarian itu terdapat roh lain yang menggerakkan badan kita, menggerakkan sesuai dengan cerita yang kita bawakan. Kalimat itulah yang membuatku penasaran dengan berbagai macam tarian tradisional, dan tarian yang paling membuatku penasaran adalah tarian ronggeng. Aku banyak mempelajari buku-buku tentang tari ronggeng, bahkan aku sempat observasi ke daerah Pangandaran yang terkenal dengan tari ronggeng gunung tersebut. Semakin banyak yang aku dapat dari ronggeng, semakin penasaran aku dengan tarian mistis yang berasal dari Jawa Barat itu. Salah satu versi tentang tarian ronggeng ini berkisah tentang seorang putri yang ditinggal mati oleh kekasihnya, sehingga sang putri meratapi orang yang dicintai. Selagi sang putri menangisi jenazah kekasihnya yang sudah mulai membusuk, datanglah beberapa pemuda menghampirinya dengan maksud untuk menghiburnya. Para pemuda tersebut menari mengelilingi sang putri sambil menutup hidung karena bau busuk mayat. Lama-kelamaan, sang putri akhirnya ikut menari dan menyanyi dengan nada melankolis. Mungkin awal kemistisan tarian ini adalah saat tari ronggeng dipakai untuk membalas dendam, sehingga seolah-olah tarian ini berbau mistis kematian, dan hal tersebut menjadi salah satu inspirasiku. Ceritanya dimulai ketika aku mendatangi guruku menanyakan tempat di mana aku bisa belajar tari ronggeng ini. Awalnya guru kesenian melarangku untuk mendalami tarian itu. Dia bilang tarian itu bukanlah tarian biasa, karena harus kuat mental juga kuat iman. Ronggeng bukanlah tarian sembarangan, ronggeng membutuhkan ilmu kebatinan. Tetapi aku tetap memaksakan untuk memberitahuku di mana aku bisa belajar tarian itu. Aku bilang kalau aku siap dengan semua yang akan terjadi. Mendengar pernyataan dariku, guruku akhirnya menyerah juga. Dia memberikan sebuah alamat temannya yang berada di daerah Garut. Guruku bilang kalau Ibu Mei ini adalah seniman ronggeng yang sudah tua dan tidak menari lagi. Dengan penuh tekad akan belajar ronggeng, akhirnya aku mencari Ibu Mei ke Garut. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya aku menemukan tempat di mana Ibu Mei tinggal. Tanpa bertanya apapun, Ibu Mei langsung
menyambutku dan entah dari mana dia mengetahui maksudku datang ke sana. Setelah mengobrol banyak tentang ronggeng, akhirnya Ibu Mai bersedia untuk mengajariku. Dia bilang, dalam waktu 3 hari jika aku serius, maka aku akan bisa menguasai tari ronggeng ini. Aku pun menyanggupinya. Ibu Mai menyuruhku untuk tinggal selama 3 hari di rumahnya. Ibu Mai bilang kalau beliau akan mengajariku secara khusus. Ibu Mai adalah perempuan setengah baya. Di rumahnya aku melihat banyak foto-foto ketika beliau masih menari. Beliau bilang kalau beliau adalah penari ronggeng pada masa penjajahan Belanda lalu dan biasanya dia dipanggil untuk acara hiburan bangsawan pada zaman dahulu. Bahkan dia bercerita kalau dia pernah menari di depan tokoh-tokoh Belanda yang terkenal. Aku jadi semakin yakin untuk belajar ronggeng dari Ibu Mai ini. Di hari pertama, Ibu Mai menyuruhku untuk berpuasa. Namun puasa ini berbeda dari puasa biasanya. Dimulai dengan puasa mutih yang tidak membolehkan makanan selama seharian, melainkan hanya dengan nasi putih dan air putih saja. Di hari kedua, Ibu Mai membawaku ke sebuah pemandian yang aku tidak tahu di daerah mana itu. Yang pasti di tengah hutan dan di situ terdapat sumur yang dikelilingi oleh makam. Sore itu, Ibu Mai menyuruhku untuk mandi di sumur dengan bak besar yang menuju talang air yang biasa kita sebut pancuran. Ibu Mai menyuruhku untuk mandi di air pancuran itu. Aku yang memakai handuk putih pun mulai mandi. Mandinya pun ada aturannya. Aku tidak boleh berdiri dan mesti berjongkok. Hari ketiga, malamnya Ibu Mai mengajak aku ke tengah hutan pohon karet. Kali ini kami tidak berdua. Ibu Mai mengundang beberapa pemuda dan orang paruh baya yang sudah menunggu kami lengkap dengan gamelan Sunda di sana. Ibu Mai langsung mengajakku menari dan orang-orang tadi tanpa disuruh langsung memainkan alat musiknya. Aneh, aku merasakan sebuah keganjilan. Kenapa Ibu Mai melatihan menggunakan alat-alat asli di tengah malam? Apa ini tidak mengganggu orang lain? Tapi entahlah kenapa badanku seperti mengacuhkan pikiranku. Badanku terus menari tanpa henti hingga tanpa sadar aku menutup kedua mataku. Bagaikan sihir, rasanya seperti ada yang menggerakkan badanku. Samar-samar aku mendengar musik gamelan yang diselingi dengan bunyi anjing yang melolong. Aku membuka mataku. Aku terbangun dengan pakaian tari lengkap malam sebelumnya. Aku masih ada di pendopo. Aku melihat sekeliling namun aku tidak dapat menemukan yang lainnya termasuk Ibu Mai. Gimana aku pulang? Di sekelilingku hanya ada pohon karet yang tinggi menjulang dan aku mulai panik. Tiba-tiba saja ada sebuah tangan halus menyentuh pundakku. Seorang perempuan cantik memakai kebaya putih tersenyum di belakangku. Dia menggenggam dan menarik tanganku, lalu mengajakku berlari dan terus berlari melewati hutan. Aku tidak tahu perempuan itu mengajakku kemana. Aku tidak bisa teriak sampai aku berada di sebuah lapangan